ngomong apa aja terserah ya, nanti kita lihat aja nanti endnya di tanggal 28. Tadi salaman juga ditolak sama Bu Dona. Iya, gimana tuh Ami? Iya, mungkin Bu Dona sebel kali sama aku, tapi nggak apa-apa, bisa dimaklumi. Ya kan emang gitu, kalau replik dari jaksa kan ya jaksa pasti menolak. Dalam persidangan yang digelar kemarin, ada pemandangan menarik sekaligus menegangkan yang berhasil mencuri perhatian publik. Setelah selesai membacakan dupliknya di hadapan majelis hakim, Nikita Mirzani tampak berupaya menunjukkan sikap sportif dengan mengulurkan tangan untuk menyalami jaksa penuntut umum bernama Dona. Namun, momen tersebut justru berubah canggung ketika jaksa Dona menolak uluran tangan Nikita. Gestur penolakan itu sontak menciptakan suasana hening sejenak di ruang sidang. Sejumlah pengunjung sidang yang hadir pun tampak kaget menyaksikan momen tersebut. Bahkan, kamera media yang meliput langsung mengabadikan kejadian itu, membuat potongan videonya cepat tersebar di dunia maya. Diketahui, sejak awal proses persidangan, hubungan antara Nikita Mirzani dan jaksa Dona memang sudah tampak tegang. Keduanya beberapa kali terlibat adu argumen dalam sesi persidangan sebelumnya, terutama saat membahas detail kasus yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Ketegangan itu diduga menjadi alasan dibalik sikap dingin sang jaksa saat Nikita mencoba menjalin sedikit kehangatan di akhir sidang. Tadi salaman juga ditolak sama Bu Dona. Iya, gimana tuh Ami? Iya, mungkin Bu Dona sebel kali sama aku, tapi nggak apa-apa, bisa dimaklumi. Sejak sidang perdana kasus antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys digelar, suasana ruang sidang memang sudah diwarnai ketegangan. Nikita bahkan sempat merasa bahwa jaksa penuntut umum menunjukkan sikap yang cenderung berpihak kepada Reza Gladys, sehingga membuat proses hukum terasa tidak seimbang di matanya. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika Nikita mengklaim memiliki bukti rekaman dugaan suap terhadap aparat penegak hukum yang diduga berkaitan dengan kasusnya. Rekaman tersebut kemudian menjadi dasar bagi Nikita untuk melaporkan dugaan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 8 Agustus 2025, disertai stempel resmi tanda terima dari KPK sebagai bukti pengaduan. Namun, situasi semakin memanas setelah majelis hakim menolak permintaan Nikita untuk memutar rekaman suara yang ia jadikan bukti. Penolakan itu memicu reaksi keras dari pihak Nikita, yang menilai keputusan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap upaya pembuktian dirinya di muka sidang. Ibu JPU yang keberatan, ya. Tapi kalau ini tidak keberatan, Ibu JPU yang berat badan, ya. Sudah. Yang Anda yang nggak benar. Sekali lagi saya perintahkan untuk duduk di samping penasihat hukum. Ada waktunya. Nanti pembuktian dari saudara juga ada. Silakan. Baik, kalau begitu nanti saya akan memutarkan sendiri yang mulia. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan informasi tentang adanya perbuatan laporan terdakwa Nikita Mirzani ke KPK tentang perihal bukti rekaman yang mengarah kepada dugaan penyuapan yang katanya dilakukan oleh klien kami kepada APH. Saya pikir itu hal wajar ya, itu langkah hukum yang wajar karena memang harus seperti itu untuk membuktikannya, bukan menciptakan satu skenario yang bertentangan dengan hukum acara dalam persidangan. Ya, jadi kalau kita melihat dalam setiap persidangan, majelis hakim melalui ketua majelis kan selalu menyampaikan itu.
Ya kalau ada ditemukan dugaan transaksional ya, dalam proses hukum ini, silahkan laporkan. Ya, saya pikir Ketua Majelis Hakim kan menyampaikan itu tidak secara tersembunyi-sembunyi, tapi menyampaikan itu secara terbuka dan terang benderang di persidangan yang dibuka secara umum. Kalau rekaman suara itu kan itu sebagai petunjuk aja dan tidak bisa dijadikan satu barang bukti. Itu harus dibuktikan ya, karena kalau tidak dapat dibuktikan, nah ini sudah akan menjadi satu fitnah yang nyata ya kepada pihak penegak hukum maupun kepada klien kami ya, karena sampai dengan saat sekarang ini kami sudah berkomunikasi dengan klien kami menyatakan itu hal yang tidak benar ya. Jadi apalagi rekaman yang diberikan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada Majelis Hakim melalui bentuk flash disk itu belum kami dengar. Tapi ada juga yang sudah beredar di media sosial soal rekaman yang kami sendiri ya sebagai penasihat hukum dari Reza Gladys tidak mengetahui dan tidak mengenal itu suara siapa. Sebelumnya, dalam sidang yang digelar pada 20 Oktober 2025, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga sempat menyampaikan replik atau tanggapan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Nikita Mirzani dan tim kuasa hukumnya pada sidang sebelumnya. Sidang dengan agenda pembacaan replik tersebut berlangsung cukup tegang, mengingat isinya menjadi bagian penting sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Dalam repliknya, JPU secara tegas menolak seluruh isi pledoi Nikita Mirzani. Jaksa menyatakan bahwa argumen pembelaan yang disampaikan pihak terdakwa tidak memiliki dasar hukum yang kuat, serta tidak mampu menggugurkan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan. Menurut jaksa, semua bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan di ruang sidang justru semakin menguatkan dakwaan yang telah disusun sejak awal. Selain itu, JPU juga menilai bahwa sejumlah pernyataan pembelaan Nikita lebih bersifat emosional dan subjektif, bukan argumentatif sebagaimana tuntutan hukum seharusnya. Dengan demikian, jaksa tetap bersikukuh pada tuntutan hukuman 11 tahun penjara yang telah diajukan sebelumnya. Dijatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan dan 4. Menyatakan barang bukti berupa satu buah sistem elektronik akun WhatsApp sampai dengan 39 1 unit handphone tipe iPhone 15 Pro Max warna silver dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Demikian kami sampaikan jawaban penuntut umum atas nota pembelaan pledoi atas nama terdakwa Nikita Mirzani. Jadi tadi ada beberapa ya catatan poin dari kami terhadap replik itu mengenai kami menganggap itu adalah serangan personal, kan? Ya kan emang gitu, kalau replik dari jaksa kan ya jaksa pasti nolak-nolak, tapi ya lucu aja sih. Yang menjadi catatan penting juga di sini bahwa argumentasi yang kami sampaikan di dalam nota pembelaan terdahulu itu dianggap oleh jaksa itu sebagai sebuah halusinasi yang pertama itu yang kemudian disimpulkan itu akan memberatkan terdakwa gitu kan dalam hal ini Nikita. Nah, kalau seperti itu dalilnya jaksa, berarti benarlah selama ini tuduhan dari Nikita bahwa perkara ini bukan didasarkan pada fakta. Ya kan? Berarti apa yang didalilkan oleh Nikita dalam nota pembelaannya terdahulu, termasuk kami juga, adalah benar bahwa tuntutan yang disampaikan kepada Nikita itu
bukan tuntutan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Terbukti tadi jaksa menyampaikan bahwa argumentasi hukum yang kami sampaikan dalam nota pembelaan justru akan memberatkan Nikita gitu. Nah, konteksnya memberatkan Nikita ini dalam apa gitu? Padahal kami menyampaikan terhadap tuduhan jaksa mengenai unsur pasal 27B junto pasal 45 dan pasal 3 Undang-Undang TPPU itu unsur yang tidak terpenuhi, ya. Nah, maka di sini menjadi subjektivitas dari jaksa juga, dikatakan bahwa justru karena kami berargumentasi seperti itu, maka akan memberatkan kita gitu loh. Saya katakan itu kita tidak bisa sebenarnya praktisi hukum manapun ya di Indonesia ini itu tidak akan setuju kalau kemudian ya penegak hukum, yang diartikan penegak hukum itu jaksa, penasihat hukum, majelis hakim, itu menyerang secara personal gitu kan. Terkait nama jaksa penuntut umum, Donna Revina Sihombing, muncul sorotan baru yang disinggung secara langsung dalam pledoi Nikita Mirzani. Salah satu pendukung Nikita, Emma Warokah, mulai menyoroti persoalan integritas dan keadilan dalam proses hukum yang tengah dijalani kliennya. Dalam nota pembelaan tersebut, tertulis dengan jelas bahwa Nikita dan timnya menilai ada jejak langkah penuh kontroversi dari salah satu jaksa yang menangani kasusnya, yakni Donna Revina Sihombing. Dalam pledoi itu disebutkan, Donna Revina Sihombing saat ini tengah menjadi perhatian publik setelah dilaporkan dan dipantau oleh salah satu organisasi advokat. Emma Warokah menegaskan bahwa langkah tim pembela bukan untuk menyerang pribadi jaksa, melainkan untuk menyoroti potensi ketidaknetralan dalam proses hukum yang seharusnya dijalankan dengan objektif dan transparan. Lantas, seperti apakah tanggapan Emma Warokah selaku pihak yang selalu setia menyuarakan dukungan untuk Nikita? Kita berkomunikasi lewat ini aja sih, sosmed ya, masih DM kayak gitu. Karena Mamski juga sangat merasa teman-teman di advokat peneliti ya perlindungan hewan liar ini perlu sekali, satwa yang dilindungi ini perlu sekali mendapat dukungan dan diviralkan oleh masyarakat. Bayangkan ya, seorang terpidana yang jelas-jelas merugikan negara, merusak habitat dengan memburu satwa yang dilindungi, lalu satwa yang diburu ini diambil untuk bahan dari narkoba, hanya dituntut 1 tahun. 1 tahun kita tahu sendiri kan, bisa potongan remisi, berapa bulan aja dia, ongkang-ongkang kaki, lanjut lagi, entah apa kejahatannya akan dibuatnya. Lalu ini, hal seperti ini kita biarkan saja, masyarakat tutup mata misalnya, atau nggak bisa viral karena mungkin nanti akan ada lagi dan ada lagi putusan atau tuntutan hukuman yang malpraktek, istilah dari teman-teman advokat tersebut ya, malpraktek. Kenapa? Karena di bawah dari minimal tuntutan hukuman penjaranya 1 tahun, dan kok bisa? Mungkin ini perlu dijelaskan langsung oleh jaksa penuntut umumnya ya. Kok bisa seperti itu gitu loh? Kok bisa ada tuntutan bisa di bawah minimal, itu bagaimana sistematis ininya, kerja JPU-nya ini kita juga pengen tahu sebenarnya sih. Karena jujur aja sebagai masyarakat awam, kalau nggak ada kasus Nikita, nggak pernah masuk ke dalam ruang sidang. Nggak akan pernah sampai aku umur segini baru tahu, oh ternyata di persidangan tuh seperti itu. Karena kita orang awam kan kalau nggak ada masalah hukum nggak akan pernah masuk ke pengadilan. Tapi karena sekarang ada masalah Nikita Mirzani, akhirnya kita bisa masuk ke pengadilan, menyaksikan secara langsung proses dari persidangan seperti apa, pidana ya, seperti apa, dan mengetahui, oh ternyata untuk dituntut itu adalah tugas dari si jaksa penuntut umum nih. Berarti jaksa penuntut umum harus yang seadil-adilnya dong, harus yang sesuai dengan fakta dalam persidangan, dan harus sesuai dengan aturannya dong gitu kan. Nah kenapa seperti yang terjadi sekarang ini, ada terenggiling, kasus satwa liar bisa seperti itu, kasus Nikita Mirzani mendapatkan 11 tahun, denda 2 miliar tuh bagaimana caranya gitu. Nah selesai sudah Cumi Lovers,
Saksikan terus Cumi Kem Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.